Perkenalkan, saya Wita Herlina dengan NPM 2313041061, mahasiswa program studi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempraktikkan keterampilan bertanya pada pembelajaran dalam materi memahami makna dalam puisi di kelas 7 SMP. Baik, mohon perhatian anak-anak. Ini dua pembelajaran kita pada pagi hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi anak-anak. Pagi dulu. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat. Masya Allah, alhamdulillah masih semangat ya. Untuk baik, sebelum itu untuk memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu. Untuk ketua kelas, silakan dipimpin berdoa terlebih dahulu. Baik. Ayo Putri silakan. Baik teman-teman, mari kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, terima kasih Putri. Oke, selanjutnya Ibu cek terlebih dahulu kehadiran kalian semua ya. Putri Aulia Zahra, Intan Nur Aini, Denisha Anta Adila, Tania Mustina, baik hadir semua ya. Baik anak-anak, sebelum itu silakan disiapkan terlebih dahulu alat tulis dan buku catatan kalian di atas meja masing-masing. Sudah? Sudah. Oke, kalau sudah, nah sebelum itu Ibu mau tanya dulu nih ke kalian, siapa di antara kalian yang sudah pernah membaca puisi? Pastinya sudah ya? Sudah. Pernah nggak sih kalian itu membaca puisi, tapi pas waktu kalian baca puisi itu merasa kayak wow banget gitu puisinya, terus kayak terkagum-kagum atau senang sekali membaca puisi itu pernah? Pernah. Nah, oke, kali ini kita akan membahas mengenai memahami makna di dalam puisi. Jadi tidak hanya sekedar membaca saja, tapi kita kali ini akan membahas mengenai makna yang ada di dalam puisi. Oke, yang pertama kita mulai dari bentar dulu ya. Ya, silakan diperhatikan. Baik, kita mulai terlebih dahulu dari tujuan pembelajaran kita pada pembelajaran kali ini. Nah, tujuan pembelajaran kita pada hari ini yang pertama yaitu menjelaskan pengertian makna di dalam puisi. Lalu yang kedua mengidentifikasi makna yang terkandung di dalam bait puisi. Dan yang terakhir itu membuat atau menciptakan puisi berdasarkan makna di dalam puisi, gitu ya. Oke, tujuan pembelajaran sudah. Selanjutnya kita beralih ke makna puisi. Nah, sebelum kita memahami lebih dalam mengenai makna puisi, kita mulai dari pengertian dari makna puisi itu sendiri. Nah, makna puisi itu dapat kita pahami sebagai pesan atau maksud yang ingin disampaikan penyair melalui pilihan kata, melalui gaya bahasa dan suasana yang dibangun di dalam puisi. Nah, itu mengenai makna puisi ya anak-anak. Dapat dipahami? Oke, selanjutnya kita baru beralih ke jenis makna puisi. Nah, di dalam makna puisi ini anak-anak tidak hanya satu saja, tetapi ada banyak jenis-jenis makna di dalam puisi. Jadi ada banyak cara untuk memahami puisi gitu ya. Dan program pertama itu ada makna leksikal dan makna konotatif, lalu selanjutnya ada makna tersirat dan makna tidak tersirat atau makna tersurat gitu ya. Nah, kita mulai dari yang pertama, ada makna leksikal. Oke, boleh dibacakan Intan mengenai makna leksikal? Makna leksikal itu makna sebenarnya dari kata, misalnya matahari itu benda langit. Baik, terima kasih Intan. Nah, ya anak-anak dapat kita pahami dari makna leksikal. Makna leksikal ini adalah makna sebenarnya atau makna yang ada di dalam kamus gitu ya. Nah, ini jadi makna leksikal seperti itu. Jadi maknanya mutlak, ada patokan. Jadi kita tidak perlu
bersurat. Nah, kalau makna tersirat tadi itu adalah makna yang tidak disampaikan secara langsung di dalam puisi. Nah, sedangkan kalau makna tersurat itu adalah makna yang ada di dalam puisi tersebut. Jadi tercantumkan maknanya di dalam puisi tersebut gitu ya. Ada pesan atau makna yang terkandung di dalam puisi tersebut gitu ya anak-anak. Oke, mengenai jenis-jenis puisi tadi ada yang ingin ditanyakan? Oke. Selanjutnya ini ada langkah-langkah dalam memahami makna puisi. Nah, agar makna yang di dalam puisi itu dapat dipahami dengan baik, ini ada beberapa langkah-langkah yang dapat kalian gunakan dalam memahami puisi. Yang pertama apa saja Bu? Yang pertama boleh dibacakan Putri? Yang pertama, baca puisi dengan penghayatan. Baik, lalu selanjutnya apa Intan? Catat arti kata-kata sulit. Lalu yang ketiga ada apa Denisha? Cari kata yang punya makna kias. Ya, lalu selanjutnya Rani? Mulai kata-kata itu secara keseluruhan. Nah, yang terakhir itu menemukan pesan utama yang ingin disampaikan gitu ya. Jadi, yang pertama bisa kita mulai dari yang pertama kita baca dulu dengan penuh penghayatan dari puisi yang kita baca. Lalu setelah itu kita mencatat arti kata-kata yang sulit. Biasanya kan ada puisi yang menggunakan diksi-diksi yang sulit. Kita belum tahu maknanya. Nah, itu kita catat terlebih dahulu makna-makna yang sulit. Lalu yang selanjutnya kita mencari makna di balik kata-kata sulit tersebut, maknanya itu apa. Baru setelah itu kita hubungkan dari makna-makna itu yang sulit tadi itu kita hubungkan secara keseluruhan maknanya itu apa gitu ya. Jadi biar menyambung satu sama lain gitu ya anak-anak. Oke, dapat dipahami? Baik. Selanjutnya itu ada kita menganalisis secara bersama-sama makna puisi yang ada di depan ini. Nah, puisinya ini adalah tak ada yang lebih tabah dari hujan bulan Juni. Dirahasiakannya rintik rindunya kepada pohon berbunga itu. Nah, ini ada penggalan bait puisi anak-anak. Nah, coba kalian pikirkan terlebih dahulu hujan di dalam bait tersebut kira-kira bermakna apa ya? Oke, Ibu beri waktu sebentar ya untuk kalian berpikir mengenai makna hujan di dalam bait puisi tersebut. Silakan. Oke, sudah? Sudah? Sudah atau belum? Belum, oke. Oke, sudah? Baik, siapa yang mau tunjuk tangan terlebih dahulu? Coba ya Bu. Iya, boleh. Makna dari itu seseorang yang sedang rindu. Seseorang. Seseorangnya. Oke, boleh. Sudah baik. Pendapat dari Indonesia. Coba Ibu Mita dari Putri, gimana pendapatnya mengenai makna hujan di dalam bait tersebut? Sama Bu, atau ada Indonesia Bu. Sama ya. Oke, kalau Intan sama Rani, gimana dari Rani dulu deh? Makna hujan di situ? Sama. Ya, sama. Lalu Intan? Itu Bu, apa namanya? Sama. Diem ya. Jadi itu tuh dia ini perumpamaan ketiganya itu lewat hujan itu. Oke, terima kasih semuanya. Dari pendapat yang sudah kalian pakai tadi sudah baik ya, sama ya, semuanya sama rata pendapatnya, yaitu mengartikan bahwa hujan tersebut itu dimaknai sebagai kerinduan. Itu sebenarnya bisa saja bermakna tentang kerinduan, namun di sini yang lebih tepatnya itu bermakna sebagai kesedihan. Nah, kesedihan di situ diumpamakan dengan hujan gitu. Hujan kan turun air di situ. Nah, dia memaknai turunnya hujan itu sebagai kesedihan yang sedang dirasakan oleh penulis gitu ya. Nah, selanjutnya kita beralih ke latihan
kelompok. Nah, tadi kan kita sudah membahas materi dan teorinya di awal. Nah, sekarang kita sudah menganalisis secara bersama-sama tadi ya mengenai bait puisi. Nah, sekarang Ibu minta kepada kalian untuk mengerjakan tugas tapi bentuknya kelompok. Nah, di sini sebelumnya kelompoknya akan Ibu yang bagi atau kalian yang bagi saja? Oke, baik. Untuk kelompok 1 dapat dibentuk dari Putri sama Intan ya. Kelompok 2 Denisha dan Rani. Oke, sudah jelas ya mana yang adalah kelompoknya. Nah, perintahnya di sini yang pertama itu dapat kalian lihat di PPT yaitu bacalah puisi Aku Ingin karya Sahabat Djoko Damono. Lalu yang kedua menemukan makna tersurat dan tersirat dari puisi tersebut dan jelaskan alasan kalian nanti di depan kelas. Nah, tadi kita sudah membahas mengenai makna tersirat dan makna tersurat. Silakan nanti kalian analisis di dalam puisi tersebut. Nah, puisinya sudah disiapkan. Silakan dianalisis bersama anggota kelompoknya masing-masing ya. Oke, nah nanti silakan ditulis di satu lembar kertas. Setelah selesai kalian menganalisis, silakan perwakilan kelompok maju ke depan dan kelompok lain memberi tanggapan mengenai kelompok lain yang sudah maju ke depan ya. Semuanya harus terlibat di dalam proses diskusi ini. Oke, silakan. Waktunya 10 menit, bisa dimulai dari sekarang ya anak-anak. Kelompok 2 sudah. Oke. Oke, siapa dulu yang ingin maju ke depan? Ayo. Kelompok 1. Oke, Intan kelompok 2 ya. Silakan maju Intan. Kelompok lainnya silakan diperhatikan nanti memberi tanggapan ya. Intan bisa dimulai untuk perkenalkan diri dari kelompok berapa baru nanti langsung nyampe ke berapa ya. Perkenalkan, saya Intan Aini dari kelompok 2. Ayo Intan. Bahasan, saya ingin memberi Ayo yang lain kan kondusif ya, kondusif. Jangan tertawa, jangan tertawa kepada kehidupan ya. Kita Jadi sudah seperti itu tidak menutup bahasan. Saya ingin memberi dengan ikhlas dan diam menjaga perasaan itu. Dan udah oke, jangan terima kasih untuk kita. Silakan beri apresiasi dulu kepada kita. Oke, kita jangan pergi dulu. Jangan pergi dulu. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Intan untuk kelompok 1, silakan memberi tanggapan dari apa yang sudah disampaikan oleh Intan. Apakah kalian setuju dengan pendapat kelompok Intan? Apakah tidak? Silakan disebutkan alasannya. Oke,
dalam tapi tidak ingin terlihat berlebihan. Seperti Ayo fokus, ini udah duduk dulu, kepala ya. sahabat Ya sebentar ini Syari selesaikan dulu ketawanya. Ya. Yang mengenai singkat itu, menggambarkan cinta yang dalam tapi tidak ingin terlihat berlebihan. Yang lain itu kondusif ya, harus diperhatikan kepada berbicara ya. Tidak mau untuk mengulang. Jadi makna dari singkatnya itu menggambarkan cinta yang dalam tapi tidak ingin terlihat berlebihan. Penulis ini menunjukkan bahwa cinta sejati itu tidak harus selalu diungkapkan secara langsung, tapi bisa ditunjukkan lewat sikap dan keikhlasan. Oke baik, tepuk tangan untuk kita semua. Baik, terima kasih anak-anak karena sudah menjalankan tugas dari ibu dengan baik, sudah mengalami dengan baik. Mengenai analisis kalian tadi sudah baik dan sudah tepat mengenai apa yang sudah kalian analisis gitu ya. Jadi kurang lebih puisi ini memberikan makna bahwa dia ingin mencintai seseorang itu dengan sederhana, dengan secukupnya, tidak berlebihan gitu ya. Oke, selanjutnya ini ibu ada tugas mandiri untuk kalian nanti di rumah ya dikerjakannya. Nah boleh dicatat di buku kalian masing-masing. Tugasnya adalah membuat satu puisi secara mandiri. Temanya yaitu tentang kebersihan lingkungan. Oke sudah? Nah di dalam puisi yang kalian buat itu silakan dicantumkan jenis-jenis makna yang sudah ibu sampaikan tadi. Ada makna leksikal, ada makna tersirat, makna tersurat dan lainnya ya. Itu silakan dicantumkan agar maknanya itu lengkap gitu ya puisinya. Oke, pengumpulan tugasnya silakan dikumpul pada minggu depan, ditulis di buku tugas kalian masing-masing. Nanti ketua kelas mengumpulkan kepada ibu di pertemuan selanjutnya gitu ya. Oke, sudah? Sudah? Oke, baik. Mungkin sekian pembelajaran kita pada pertemuan hari ini mengenai memahami makna di dalam puisi. Nah, selanjutnya ibu mau minta kalian, salah satu dari kalian untuk menyimpulkan pembelajaran kita pada pertemuan hari ini dari awal tadi. Oke, silakan Denis ya. jadi hari ini kita belajar tentang makna puisi Bu. Ya. Jadi ada jenis makna yaitu leksikal, kvalitatif, tersirat dan tersurat. Kemudian ada langkah-langkah memahami makna puisi juga dan analisis makna Bu, dari menganalisis makna. Oke, sudah. Terima kasih Denisha. Nah, ya, tepat sekali. Jadi dari pelajaran kita hari ini kita bisa tahu bahwa puisi ini tidak hanya sekedar rangkaian kata-kata saja, tetapi mempunyai makna di dalamnya. Nah, oleh karena itu dalam pembelajaran kali ini itu membantu kalian dalam membaca puisi, tetapi agar puisi yang kalian baca itu maknanya dapat kalian ambil gitu ya, untuk apa, untuk pembelajaran kalian atau apa untuk motivasi kalian seperti itu ya. Nah, oke, mungkin itu tadi pembelajaran kita mengenai memahami makna di dalam puisi pada pertemuan hari ini. Nah, untuk pertemuan selanjutnya, sebelum pertemuan silakan pelajari tentang jenis-jenis puisi ya. Nanti di pertemuan selanjutnya kita akan membahas materi tersebut gitu ya. Oke, terima kasih atas partisipasi aktif kalian pada hari ini. Dan terima kasih juga karena sudah menyimak pembelajaran ini dari awal hingga akhir. Semoga partisipasi kalian tetap dipertahankan dan ditingkatkan lagi ya. Oke, mungkin sekian dari ibu. Ada salah kata atau penyampaian, ibu mohon maaf, dan kepada Tuhan ibu mohon ampun. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu. Selamat siang, saya sebagai observer lisan dari calon guru Wita Herlina
dengan NPM 231300161 pada tanggal 7 November 2025 pada waktu 7.15 waktu Indonesia bagian Barat dengan topik menganalisis makna dalam puisi semester 1 kelas 7. Pada komponen keterampilan bertanya, yang pertama, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat dasar, calon guru sudah menerapkan penggunaan pertanyaan secara jelas dan singkat dan pemberian acuan dalam bertanya. Kemudian, calon guru sudah menerapkan pemindahan giliran dan waktu berpikir untuk menjawab pertanyaan. Kemudian, calon guru sudah menerapkan pemberian tuntunan, pemusatan perhatian, dan penyebaran pertanyaan untuk siswa menjawab pertanyaan. Pada komponen yang kedua, komponen keterampilan dasar mengajar bertanya tingkat lanjut, calon guru sudah memberikan pengubahan tuntunan tingkat kognisi dalam menjawab pertanyaan, pengaturan urutan pertanyaan, penggunaan pertanyaan pelacak, dan peningkatan terjadinya interaksi dalam pembelajaran. Pada komponen yang ketiga, komponen negatif yang perlu dihindari, calon guru sudah menghindari komponen negatif seperti mengulangi pertanyaan sendiri atau mengulangi jawaban pembelajar, menjawab pertanyaan sendiri, menunjuk dulu sebelum bertanya, mengajukan pertanyaan yang mengundang jawaban serempak, dan mengajukan pertanyaan ganda dalam pembelajaran. Sekian dari saya, terima kasih.